Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat saya ucapkan hari kemarin Jumat Agung, saya katakan masih ini hari Sabtu Agung juga. Minggu Agung juga. Karena untuk Yesus agung, mulia dan sempurna. Karena hari ini 2000 tahun lalu, pada hari yang kedua, Yesus masih di atas kayu salib. Maka saya katakan dari Sabtu Agung, bukan Jumat Agung aja. Sabtu Agung, Minggu Agung. Bagi Yesus, hari-hari adalah keagungan, termasuk di surga nanti. Hari-hari di surga. Karena nanti di surga memang sudah tidak ada hari-hari. Tapi saya katakan begitu agung, begitu mulia. Semuanya untuk Yesus, agung, mulia, sempurna, maha kudus, maha segala-galanya. Sebab Dia pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan kita. Kan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita sudah diselamatkan. Sehingga pintu surga terbuka. Karena melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Besok minggu kita akan melaksanakan ibadah Minggu Paskah. Saat ini saya kota Jember dalam rangka pelayanan penggembalaan. Saya asli di kota Jember. Saya teringat waktu masih kecil saya sudah dilantik menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang gembala. Melalui pekerjaan Tuhan saya dari tahun 1961 saya sudah khotbah menyampaikan firman Tuhan. Dari sejak umur 5 tahun oleh papi mami saya. Terus didoakan semua anak-anak, saudara-saudara saya, semua diangkat sama Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Ini semua kan anugerah Tuhan. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Salibnya haleluya. Oh salibnya haleluya. Selamat mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan, haleluya, oleh darah Yesus, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Oh salibnya, amin, haleluya. Selamat mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan, amin, haleluya. Oleh darah Yesus, dosaku sudah diampuni, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Di dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh darahnya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala galanya ada di langit dan di bumi, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Semua dosaku sudah diampuni, haleluya. Hidupku sekarang milik Tuhan Yesus,
Amin, haleluya. Tuhan, suci dan pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu. Kuduskanlah pikiran dan mulutku, hatiku ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa, semua salah kilatku Bapa. Kuduskanlah hidupku Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini adalah pagi yang berbahagia. Karena 2000 tahun yang lalu Bapa, Kau rela mati di atas kayu salib Bukit Golgota untuk menebus dosa kami. Sehingga kami saat ini bukan menjadi hamba dosa, hamba kebenaran. Karena melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan pada hari ketiga besok, hari Minggu, hari yang ketiga di mana Yesus bangkit, Engkau bangkit sudah menang atas maut. Dan besok kami adakan ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Berfirman Bapa pagi ini, kami siap bacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Sabtu Agung saya katakan. Karena semua untuk Tuhan Yesus. Karena saya sudah terangkan kemarin ada 3 hal di dalam kematian Yesus. Yang pertama, Yesus sudah menyatakan kebesarannya menebus dosa kita atas kematiannya. Jadi melalui kematian kita diselamatkan. Kedua, dunia heboh kan melalui salib Yesus. Bukti Yesus taat di atas kayu salib. Yesus taat, saudara. Ya, mati di atas kayu salib tentang ketatan Tuhan dan tentang kematian Tuhan luar biasa. Ya, oleh karena itu mari kita musuh sama Tuhan. Ketatan dan kasih Tuhan luar biasa. Sehingga kita diselamatkan oleh anugerah keselamatan Tuhan. Yang ketiga, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Jadi luar biasa. Jadi hari penebusan Tuhan, saat ini Yesus sudah mati menebus dosa kita, ya, penebusan Tuhan. Kedua, tentang keselamatan. Jadi penebusan, kedua keselamatan, dan ketiga tentang ketaatan dan kasih Tuhan. Sehingga melalui 3 hal ini kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita diselamatkan, pintu surga terbuka. Dan saya bisa menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu bisa dengan sukacita melayani pekerjaan Tuhan. Tirai bait Allah terbuka. Ya, membuktikan pintu surga terbuka. Dan kemarin saya sudah terangkan 7 kata-kata Yesus, ya, yang sudah menebus dosa kita. Ya, seperti dalam Lukas 23:34, Tuhan sudah mengampuni. Ada 7 yang sudah saya terangkan kemarin. Dan yang berikutnya, tetelestai, sudah selesai. Ya, bahwa Tuhan Yesus sudah melaksanakan karya yang sempurna untuk menyelamatkan kita. Sudah selesai. Ya, sudah tidak ada lagi Yesus lahir untuk kita. Tidak ada lagi Yesus mati buat kita sengsara. Enggak ada. Sudah selesai di atas kayu salib. Dan yang ketujuh, Tuhan melaksanakan perkataan yang sempurna. Aku serahkan nyawa. Waduh. Itu tertulis dalam Lukas 23:46, saudara, ya. Ya, semua kata-kata Yesus di atas kayu salib, 7 angka sempurna, ya. Jadi Tuhan begitu sempurna, ada 7 kata-kata Yesus, kalimat Yesus membuktikan bahwa Tuhan begitu sempurna. Begitu mulia Tuhan itu, mencintai semua dilakukannya. Karena apa? Karena Dia cinta kita semua. Sampai Tuhan berkata, aku haus, ya. Membuktikan apa soal aku haus? Ya, seperti di dalam Yohanes 19 ayat 28. Aku haus. Jadi Tuhan tuh haus akan keselamatan. Supaya semua orang bertobat. Karena kerinduan dari Tuhan, Tuhan tidak mau satu orang jadi binasa. Tapi Tuhan mau supaya orang semua diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Jadi saya katakan karya agung dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena Tuhan sangat cinta kita semua. Ya, sekali lagi saya ulangi sekali lagi. Ada 7 perkataan Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu saya catat, ya. Dalam Injil Lukas 23:34 itu yang pertama, ya, yaitu Yesus berkata ini di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian itu, kata Yesus di atas kayu salib. Ada 7, ya, kalimat Yesus, kata-kata Yesus di atas kayu salib ada 7 angka sempurna. Itu yang tertulis dalam Lukas 23:34 yang pertama.
Yang kedua, Lukas 23:43. Pada waktu Yesus berkata kepada seorang penyamun sebelah kanannya, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari juga engkau akan ada bersama aku di Firdaus." Karena ini seorang penyamun ini mengaku Yesus sudah minta ampun. Beda yang sebelah kirinya menghujat Yesus. Tapi yang sebelah kanan dia minta ampun sama Tuhan dan mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Allah. Maka Tuhan bicara bahwa hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Itu yang kedua, saudara ya. Yang ketiga, dalam Yohanes 19 ayat 26-27, ya, kalimat Yesus di atas kayu salib yang ketiga. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah. Jadi diam-diam artinya Tuhan mau adanya fellowship rumah tangga. Tuhan maunya pulih rumah tangga, kedamaian suami, istri, anak, semua rumah tangga dipulihkan. Ya, di dalam Yesus keluarga dipulihkan dan keluarga diselamatkan. Ya, antara ibu dan anak, makanya anak-anak harus hormat sayang kepada ibu. Ya, makanya Tuhan sampai berkata, "Inilah ibumu." Ya, jadi biar kita mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus, cinta keluarga. Ya, terus kata Yesus yang keempat, ya, Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 kemudian bersuara Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani." Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang keempat, ya. Jadi punya hubungan bahwa kita pada waktu kita punya masalah pergumulan, seolah-olah Tuhan tidak tinggalkan kita, seolah-olah seperti itu, padahal sebetulnya tidak. Ya, jadi kita menjadi contoh teladan buat kita supaya kita tekun sabar, ya, menghadapi ini. Tujuannya Tuhan mau supaya kita sabar, tekun, berharap sama Tuhan. Bukan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, tidak pernah. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi mari kita belajar sabar menghadapi persoalan pergumulan apapun. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Buktinya Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan kata Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kelima, tertulis dalam Yesus 19 ayat 28. Sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, "Genap yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus." Sudah saya terangkan tadi, ya, bahwa Tuhan rindu seorang pun tidak boleh binasa. Haus Tuhan, haus jiwa-jiwa. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kata Yesus kalimat yang keenam dalam Yohanes 19 ayat 30. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tetelestai, sudah selesai. Bahwa Tuhan sudah melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Sudah selesai, ya. Tidak mungkin Yesus lakukan lahir lagi, ya. Tuhan semati dan sekali-sekali tidak ada lagi, ya. Jadi Tuhan sudah menggenapi janji-janjinya. Yang terakhir yang ketujuh, ya saudara ya. Lukas 23:46. Injil Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. 7 angka sempurna membawa kita makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Amin. Mari saya mau bacakan, karena hari ini kemarin Jumat Agung, sekali saat ini saya katakan Sabtu Agung. Karena berkaitan kematian Yesus, itu semuanya agung. Hari-hari agung, hari yang mulia, Sabtu mulia, Sabtu kudus. Ya, bukan hari Sabtunya, tapi memperingatinya. Hari event yang terjadi itu adalah kairosnya Tuhan. Kudus, agung, mulia, dan sempurna. Saya mau baca saat ini Matius 27 ayat 45-56, demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 bersuaralah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sudah saya terangkan di sini, menjadi contoh teladan buat kita. Pada waktu menghadapi kesesakan, seberat apapun, seperti kita seolah ditinggalkan sama Tuhan, padahal tidak. Buktinya Yesus tidak ditinggal oleh Bapa. Hari ketiga dia bangkit. Memang hidup ini penuh tantangan, saudara. Menghadapi tantangan seberat apapun, pandang kepada Yesus. Memang hari yang pertama Yesus mati, hari kedua Yesus mati, tapi di balik kematian ada kebangkitan. Di balik saudara punya pergumulan, di balik Bapak Ibu punya masalah seberat apapun, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Pasti ada kebangkitan, ada kemenangan. Ya, ayat 47, mendengar itu beberapa orang berdiri di situ, ia memanggil Elia.
Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucikan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ini menyerahkan nyawanya yang ketujuh kalimat Yesus, ya, sama dengan tadi yang saya terangkan di dalam Lukas 23 ayat 46. Dia menyerahkan nyawanya, dan ini tertulis pula di dalam Matius 27 ayat 50. Ayat 51, dan di atas tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit batu terbelah, pintu surga terbuka, sehingga kita bisa langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus, berkomunikasi langsung dengan Yesus tanpa perantara imam besar. Kalau dulu imam besar Harun, ya, bangsa Israel umatnya berdosa, melalui imam minta ampun sama Tuhan. Tapi melalui Yesus tirai terbelah dua, sehingga kita langsung berkata, ampuni Tuhan. Langsung, tidak perlu korban lembu, domba, tidak perlu lagi. Tapi Yesus sudah melakukan terbaik, saudara. Ya, ayat 52, dan kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Maka pentingnya di sini setiap Bapak Ibu orang Kristen Tuhan yang cinta Tuhan, jangan dibakar. So, ini ayatnya berkata demikian, ya. Sudah kebangkitan Yesus, mereka bangkit, yang dikubur bukan dibakar. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak merekomendasikan kalau mati dibakar, tidak boleh. Kalau firman itu dikubur. Yesus dikubur bukan dibakar. Yang dibakar itu Saul, saudara. Kalau saudara baca di dalam Alkitabnya, orang bakar api itu, dibakar api nanti jahat. Orang jahat, iblis dibakar api nanti neraka. Tapi bagi kita anak Tuhan, yang dikubur akan dibangkitkan. Baca 1 Tesalonika 4 ayat 16. Mereka yang di dalam Kristus, yang dikubur, yang mati dalam Kristus, dia akan dahulu bangkit. Ya, bukan yang dibakar masukkan abunya di laut, bukan itu, saudara, ya. Dikubur, makanya sesuai firman Tuhan. Kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar kubur, lalu masuk kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ya Allah. Coba semua mereka lihat, sungguh ya Allah, Yesus adalah Tuhan. Nanti dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, saudara, sama. Setiap mata akan melihat, saudara. Nanti saya mau bacakan. Wahyu pasal 1 ayat 7. Semua mata akan melihat akan kebangkitan Tuhan. Lihat Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Amin. Mereka bangsa di bumi yang diam di bumi, artinya yang memikirkan selama ini di bumi, dunia akan meratap. Dan orang yang menikam Yesus pun akan melihat kedatangan Tuhan. Dahsyat, saudara. Maka kita bangga punya Yesus. Besok hari Minggu kita ibadah Paskah, hari kebangkitan Yesus. Saat ini memang kita memperingati 2000 tahun lalu, supaya kita sadar bahwa kita hidup sampai detik ini itu karena anugerah Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ayat 55-56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang begitu Yesus dari Galilea, untuk melayani dia. Perempuan-perempuan, dia murid Yesus yang dicinta Tuhan. Di sini mereka menantikan, dia merindu dengan Yesus. Dan gambaran buat kita gereja Tuhan, perempuan bayang daripada gereja Tuhan. Mari kita sama sebagai gereja Tuhan merindukan berjumpa dengan Yesus. Kita rindu dekat dengan Yesus. Kita rindu selalu intim dengan Yesus. Ayat 56 terakhir. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus, Yakobus, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak Zebedus. Amin. Demikian firman Tuhan. Biar makin hari kita cinta Tuhan, kita mau ngasih Tuhan. Nanti malam lagi kita akan renungan firman Tuhan. Saya mau bicara tentang kematian Yesus pula. Besok hari Minggu, harinya Tuhan adalah hari ibadah Paskah. Yesus bangkit, dan saya akan menyanyikan Yesus hidup, because he live. Besok hari Minggu, saya ada di kota Jember dalam rangka pelayanan besok laksanakan juga ibadah Minggu disertai perjamuan kudus, supaya kita makin hari makin dikuduskan, makin hari makin disucikan kita, makin dibentuk kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan cinta kita semua. Salibnya, amin. Salib
selamat. Mulia, begitu mulia Yesus. Semua dosaku diampuni, dosa kita diampuni. Oh, Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu, berjaga dan berdoa. Kita merenungkan 2000 tahun yang lalu, hari Sabtu Agung, saya katakan Yesus masih di atas kayu salib. Tapi hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita diselamatkan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nanti malam kita ibadah lagi dengan firman Tuhan. Saya mau bicara tentang kematian Yesus, karena Yesus mati di atas kayu salib. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, pintu surga terbuka. Tadi dikatakan terbelah dua, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Jadi artinya pintu surga terbuka melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Biar kita setia, biar melalui kematian Yesus, penebusan dosa kita. Setiap Bapak Ibu merenungkan komitmen baru dengan Tuhan, makin hari mau cinta Yesus, setia dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.